Wah, banyak nih yang minta bahas tentang dimensi 3 ya, terutama jarak titik ke titik gitu ya. Nah, yang sedang akan kita bahas ini adalah jarak titik ke titik pada kubus ya. Nah, oke. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa follow dulu buat yang belum follow ya. Nah, nanti bantu share-share ke teman-temannya semuanya ya, ke Bapak Ibu gurunya juga boleh ya. Oke. Yuk kita bahas ya. Nah, coba ini ada kubus. Ini ceritanya kubus ya. Wah, saya belum tulis kubus ini ya. Kubus gitu ya kan. Nah, kubus. Nah, gitu ya kan. Nah, yang ditanya adalah jarak titik A ke titik C ya. C ya kan. Nah, yang mana ini titik C? Ini nih. Sebentar, yang ini nih. Ini titik C gitu ya. Nah, wah, itu masih sama-sama di bidang alas ya. Nah, sama-sama di alas. Ya udah tinggal tarik aja A ke C ya kan. Nah, ini syaratnya kalau kalau belajar ini harus sudah lancar nih Pitagorasnya ya kan. Ini kan sebenarnya ACB ya, ini adalah segitiga siku-siku ya kan. Siku-siku ini gitu ya kan. Nah, gitu ya kan. Jadi menggunakan Pitagoras ini kan 8, ini 8 ya panjang rusuk kubusnya ya. Oke, atau panjang sisi alasnya ya. Oke. Jadi dengan Pitagoras ya, jarak titik A ke C gitu ya, kita sebut AC ya. Itu kan AC kuadrat sama dengan kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Berarti sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat gitu ya kan. Jadi sama dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadratnya berarti 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, kalau ada yang mau hitung 64 tambah 64 terus sama dengan 128 terus di akar boleh ya. Tapi kalau saya mau mencoba mengajak adik-adik membiasakan memanfaatkan sifat distributif ya. Nah, atau sifat ya ini kan ini artinya 1 dikali 8 kuadrat, 1 dikali 8 kuadrat. Kayak 1x ditambah 1x ya, sama dengan 2x ya. Ini berarti sama dengan 2 kali 8 kuadrat gitu ya. Udah, jadi AC-nya sama dengan akar dari 2 dikali 8 kuadrat. Sama dengan akar 2 dikali akar dari 8 kuadrat, jadi sama dengan 8 ya. Nah, ini biasanya ditulis 8 akar 2 gitu. Jadi jarak titik A ke C adalah 8 akar 2 gitu. Gampang kan? Gampang ya. Nah, sekarang jarak dari titik A ke G. Waduh, ke G gimana nih? G itu yang ini nih. Nih. Wah, ini. Nah, dia nggak nempel pada sisi ya, tapi dia itu masuk ke dalam gitu ya kan, tembus gitu ya. Ya, tembus di dalam gitu ya kan. Kalau A sama C tadi ya sama sih, tapi dia satu bidang. Kalau ini kan nggak ada bidang yang ini ya, nggak ada yang bidang yang dilalui oleh AG. Kecuali kita bikin sendiri nih. Nah, kita bikin dulu nih bidangnya, yaitu AC, ACGE. Nah, kita bikin bidang ACGE itu kan jadi persegi panjang ya. Oke, jadi kita buat bidangnya dulu ya, ACGE. Ini, jadi yang ditanya adalah jarak titik A ke G ya, sama saja panjang garis AG ya kan. Nah, ini tadi AC udah ketemu tuh 8 akar 2, 8 akar 2, terus GC-nya 8 lah ya. Nah, ini 8. Wah, udah pakai Pitagoras lagi ya kan, ini kan siku-siku lagi tuh. Ya kan, ini segitiga siku-siku meneh ya kan. Nah, gitu. Ah, udah ya. Yuk, pakai Pitagoras ya. Semuanya kuncinya Pitagoras nih kalau kayak gini-gini nih ya. Kuadrat dari sisi miring yaitu AG kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya yaitu AC kuadrat ditambah GC kuadrat ya. Berarti AG kuadrat sama dengan AC-nya itu 8 akar 2 kuadrat ditambah GC-nya 8 kuadrat. Nah, dari sini berarti AG kuadrat sama dengan 8 akar 2 dikuadratkan tuh 8 akar 2 dikali 8 akar 2 ya. Jadi 64 akar 2 kali akar 2 itu 2 ya. Atau oh ya, saya mau memanfaatkan sifat ininya deh apa? Sifat distributifnya ya, biar nggak terlalu banyak ngitung ya. 8 ini kan sama dengan 8 kuadrat dikali akar 2 kalau dikuadratkan 2 ya, ditambah 8 kuadrat. Nah, ini kayak ini kan berarti sama saja 8 kuadrat kali 1 ya. Ya, 8 kuadrat kali 1 kan sama dengan 8 kuadrat juga ya. Karena saya kasih kali 1 ini karena saya mau memanfaatkan sifat distributif. 8 kuadratnya dikeluarkan, 2 tambah 1. Nah, gini. Tapi kalau adik-adik masih bingung kayak gini, nggak apa-apa dihitung benar-benar ya. 64 kali 2, 128 ditambah 64. Nanti diakarkan. Boleh, baru disederhanakan ya. Nah, coba kalau yang sudah lancar sifat distributif disarankan membiasakan menghitung dengan cara seperti ini ya, biar lebih cepat
Ini kan berarti 3 kali 8 kuadrat. Jadi AG-nya kita akarkan ya. 3 kali 8 kuadrat sama dengan akar 3 kali 8 sama dengan 8 akar 3. Oh, jadi jarak titik A ke G ini ya. Ini sama dengan 8 akar 3. Satuan panjang ya. Oke. Oh, kalau ini cm berarti ini cm juga. Tadi juga ini cm juga. Nah, yang terakhir jarak titik A ke titik P. Waduh, gimana ini? A ke P ini saya hapus dulu ya, biar nggak membingungkan ya, terlalu banyak nih ya. A ke P ini juga saya hapus gitu ya. Nih, A ke P ini juga belum ada bidangnya itu ya, belum ada bidang yang dilalui oleh garis AP ya. Caranya gimana? Bikin bidangnya nih. Tarik dari E ke P, terus P turun ke bawah, ini ya kan, bikin persegi panjang nih. Nah, gitu aja. Tuh. Jadi, untuk yang C, ini kita buat dulu bidangnya persegi panjang ya. Yaitu apa? A ini kita sebut T lah ya. Gitu ya nih. Yang di sini nih. Waduh. Ini T gitu ya. Nah, AT PE ya. Ini berarti A T P E. Nah, kalau AE-nya udah tahu 8 ya. Nah, oke. Yang belum tahu adalah AT-nya ya, ini AT-nya. Nah, gitu AT-nya. Atau AT itu sama dengan apa? Sama dengan EP ya. Caranya gimana? Nah, caranya perhatikan segitiga siku-siku yang ini, yang kecil nih. Nah, pokoknya cari segitiga siku-siku terus ya kan tuh. Segitiga siku-siku yang mana? Yang kecil tuh. Segitiga EHP kan sama saja dengan ADT ya, nih ADT gitu ya kan. Nah, nih EHP H ini ya, P. Nah, itu titik P-nya di tengah-tengah HG ya, tanda kutip 2 itu artinya panjangnya sama. Jadi P itu ada di tengah ya. Berarti ini 4 nih. Nah, EH-nya berapa? EH-nya 8 karena itu kan sama dengan FG ya kan. Ya udah, EP-nya pakai Pitagoras lagi ya. EP kuadrat sama dengan HE kuadrat ditambah HP kuadrat ya. Jadi EP kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, kalau ada yang mau langsung hitung boleh ya kan. Kalau saya mencoba mengajak adik-adik membiasakan dengan sifat distributif ya dan sifat eksponen nih. Jadi ini 8 kuadrat kan kalau dipecah nih 4 kali 2 dikuadratkan ya. Dengan menggunakan sifat eksponen, ini kan pelajaran SMP harusnya sudah belajar juga ya. Ini 4 kuadrat kali 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat gitu ya kan. Nah, ini saya akan manfaatkan sifat distributif, ini saya kalikan 1. Tidak mengubah nilai ya, tetap ya. Nah, sehingga sekarang kita manfaatkan sifat distributif, ini keluarkan 4 kuadratnya. Jadi ini 2 kuadrat tambah 1. Jadi EP kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikali 5. Ya udah, kalau diakarkan jadi EP-nya sama dengan akar 4 kuadrat kali 5 ya sama dengan 4 akar 5 gitu. Wah, udah. Ini EP-nya 4 akar 5. Nah, yang ditanyakan apa? AP ya, AP itu ini nih. Wah, pakai Pitagoras lagi nih. Ya kan, ini siku-siku nih. Tuh, Pitagoras semua nih caranya ya. Ya udah ya. Jadi AP kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat ya sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 akar 5 kuadrat ya. Ini 8 kuadrat ditambah ya ini 4 kuadrat kali 5. Akar 5 kan dikuadratkan 5 ya. Nah, kalau yang mau langsung hitung boleh. Kalau yang mau memanfaatkan sifat distributif kayak saya nih dan sifat eksponen boleh banget. Tapi harus lancar dulu ya. Jangan sampai salah hitung ya kan. Jangan sampai salah menggunakan apa sifatnya ya. Ini 4 kuadrat kali 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat kali 5. Udah. Keluarkan 4 kuadratnya, buka kurung. 2 kuadrat tambah 5. Wow, 9 itu ya. Nah, jadi AP-nya sama dengan akar dari 4 kuadrat kali 9. Lah, ini malah lebih mantap ini. Hasilnya bilangan bulat nih. Akar 4 kuadrat kali akar 9. Ini 4, ini 3. Ya, wah, udah 12 gitu ya sentimeter. Nah ya, wah ini udah lumayan nih ya soal-soal yang sering ditanyakan ini ya. Nah gitu ya. Oke, buat adik-adik yang mau nanya-nanya apa lagi soalnya boleh tulis di kolom komentar ya, nanti kita bahas. Oke.